terus ke jendela pinggir kamar tuh kayak gitu. Hah? Ngomong apa? Balikeun, katanya tuh balikeun gitu. Balikeun itu balikin gitu, balikeun, balikeun eta balikeun. Dan akhirnya balikeun naon sih gitu. Nah, kan kayak teror gitu. Kayak seolah-olah dia mengkomunikasikan itu balikin sesuatu yang saya cari itu atau kamu gini nih nasibnya kayak gitu. Terus saya diputer gitu ya, jadi kelihatan banget 3 dimensi kayak diputer, dan pas udah begitu ada saya tidur di depan mata saya sendiri, langsung itu hancur bucat gitu. Apa eh Halo Sobat Random semuanya, ketemu lagi dengan saya Indri di channel Random Mind. Channel Random Mind ini dibuat untuk sharing-sharing cerita-cerita pengalaman pribadi saya dengan kondisi parabola kepala yang menyala. Dengan kondisi parabola di kepala menyala kayak gini, itu memungkinkan kita buat menerima sinyal-sinyal, frekuensi-frekuensi, vibrasi-vibrasi yang nanti bisa diterjemahkan jadi cerita, sinyal-sinyal, perasaan-perasaan, flash, atau apapun secara random. Nah, makanya saya mau cerita-cerita nih. Di episode sekarang, saya mau cerita tentang salah satu pengalaman saya ketika jalan-jalan ke pantai. Sobat random semuanya juga kan kalau misalkan sedang ada kesempatan pasti nih nyempet-nyempetin buat jalan-jalan ke pantai ya kan. Buat sebagian orang, mungkin ke pantai itu aktivitasnya sangat menyenangkan, piknik, menikmati pemandangan alam, kayak gitu. Tapi buat sobat random semua di rumah yang mungkin kayak saya pengalamannya, ke pantai itu bukan sekedar menikmati alam atau keindahan aja, tapi merasakan sensasi-sensasi lain juga dan menyaksikan cerita-cerita yang mungkin di luar rencana kita sebelumnya untuk apa berangkat ke pantai itu gitu ya. Kalau saya sendiri sih dari kecil nggak pernah menyengajakan diri gitu ke pantai untuk tujuan-tujuan yang berbau mistis atau spiritual gitu. Jadi hanya karena saya memang kondisi parabola di kepalanya nyala, bukan berarti juga gitu setiap saat saya ingin membuat itu menyala terus gitu, enggak ya. Jadi kalau kita kebetulan sedang pergi ke pantai gitu ya memang niatnya hanya liburan aja, semudah itu gitu, seringan itu. Tapi ya kejadian-kejadian entah mistis atau di luar dari rencana itu suka terjadi-terjadi aja gitu. Nah, contohnya dari kecil kalau misalnya ke pantai, jadi begitu kaki menjejakkan tanah di pasir itu, buat saya sendiri waktu itu ya, mungkin kalau anak sekarang bilangnya itu, eee, masih ada tekstur yang belum selesai gitu kalau di anak kecil gitu ya. Tapi lebih dari itu gitu. Jadi begitu kaki menjejakkan, terjejak di atas tanah gitu. Entah kalau sobat random di rumah pernah punya pengalaman kayak gini atau enggak. Si kaki itu, telapak kaki terasa kayak, nyengat gitu. Si sengatan listrik dari pasir dan air lautnya itu betul-betul ke badan tuh kerasa. Jadi listrik kecil aja, bahkan ya listrik dari daun gitu, bisa kerasa apalagi pasir pantai yang betul-betul hamparan dan ada kandungan ya elektrolit tingginya mungkin ya, kayak gitu kerasa dan itu buat saya kecil kan cukup ganggu kayak gitu. Nah, sampai bertahun-tahun gitu kalau ada acara, ke pantai waktu kecil lebih baik nggak usah ikut, ah males gitu. Karena jadi diterjemahkannya takut takut aja dan nggak suka, kena ketemu air laut dan di pasir itu nggak menyenangkan. Kalau waktu udah agak besar, ke pantai itu, jadi kalau misalnya kita pergi nih ke suatu lokasi pantai misalnya, cerita yang disuguhkan oleh pantai-pantai tertentu itu beda dengan kondisi di kota atau pedesaan biasa gitu. Begitu datang disambutlah dengan berbagai macam hal yang langsung masuk ke kepala gitu, entah itu cerita atau sebetulnya di situ dulunya tempat apa. Jadi kayak misalnya kita ke pantai itu datang menjejakkan kaki lalu si visual itu langsung aja berubah. Untuk beberapa detik mungkin saya sendiri waktu kecil nggak sadar gitu ya kalau itu sedang dikasih lihat vision kayak gitu. Jadi saya duduk dan tiba-tiba dibawa ke masa di mana itu tuh, beberapa tahun, beberapa puluh tahun atau bahkan jauh sebelum itu, sebelumnya gitu ya, dengan kondisi yang berbeda jauh dengan saat di mana saya berdiri. Jadi contohnya nih, beberapa kali saya main ke pantai dan di pinggiran si pantainya itu ya, saya tuh ngeliat kayak candi-candi gitu dari zaman yang udah pasti beda dengan zaman saat ini. Itu tuh berdiri kokoh di sepanjang kalau misalnya kan jadi si visual itu dibawa ke atas gitu ya, terus nyusurin pesisir pantai gitu terus gitu. Si sepanjang Pulau Jawa itu, si banyak banget bangunan kayak candi gitu. Terus karena visual ya, pelan-pelan runtuh ke bawah ombak gitu, set hilang lagi, ganti visual baru gitu.
jadi kayak kondisi sekarang. Jadinya tuh bertahap dari visual di zaman ada candi dengan sampai sekarang itu di timeline-nya tuh dengan cepet gitu. Bayangin anak kecil dapat visual kayak gitu, dan itu tuh sering. Jadi belum apa-apa, belum sempat main atau ngapa-ngapain tuh udah keburu jadi duluan. Dan biasanya itu kalau dapat visual yang agak berat kayak gitu, itu tuh auto langsung demam gitu tubuh sayanya. Nah setelahnya otomatis itu saya nggak kuat, kalau nggak kuat dapat semua visual itu ya langsung badan tuh kayak ketarik aja, langsung ketarik dan rebahan gitu ya di pantai, nggak pakai alas apapun, kaki juga nggak mau pakai alas gitu, dan sebisa mungkin bagian tubuh ini nempel semuanya ke pantai itu. Dan di situ tuh langsung tiba-tiba demam, panas langsung, terus redain juga saat itu juga gitu. Nah di situ barulah aman gitu, udah rada nyetel, mungkin disetel gitu ya di bagian tubuh saya gitu, disetel, disinkronkan gitu dengan kondisi pantai saat itu, biar sayanya juga nerima bukan hanya sekedar cerita beratnya aja, tapi mungkin ya kan alam yang memberikan energi gitu, dengan energi di pantai itu juga gitu. Nah kalau sekarang terlepas dari, jadi beberapa pantai juga memang selalu begitu, itu mah udah kayak apa ya namanya, otomatis aja gitu. Nah, setelah besar, ini cerita aja pengalaman waktu dulu, kira-kira zaman jadi mahasiswa lah ya, ikut kegiatan jalan-jalan ke alam, kayak gitu. Ikut buat beberapa, apa ya namanya, bisa dibilang pelatihan diri lah ya, dengan beberapa organisasi gitu yang pernah diikutin, dan biasa jalan-jalannya itu ke pantai untuk latihan meditasi lah, apa, gitu-gitu. Waktu itu sempat sekitar, ya udah kuliah sih ya, ada acara nih ceritanya ke pantai untuk latihan semacam meditasi, akselerasi tubuh kayak gitu. Ikutlah dengan teman-teman kayak gitu ya waktu itu. Banyakan juga teman-teman sejurusan, terus kebetulan juga saudara-saudara juga waktu itu ikut gitu ya. Seru-seruan aja sih. Pergilah ke sana bareng-bareng gitu ke Pelabuhan Ratu itu. Ya, sobat random semua tahu lah ya. Mungkin kebanyakan orang Indonesia tahu cerita tentang Pelabuhan Ratu, berikut tentang Nyi Roro Kidulnya. Sebetulnya tuh, jadi itu apa sih gitu? Eh, di sini saya bukan mau ceritain tentang Nyi Roro Kidulnya secara spesifik ya gitu. Karena kan semua sobat random juga tahu ya, banyak orang punya pandangan berbeda-beda, bermacam-macam, bahkan ada yang betul-betul apa namanya? Betul-betul mengagungkan nyai tersebut gitu ya, entah bicaranya apa gitu, dipanggilnya apa, tapi sosok tersebut itu betulan diagungkan gitulah. Nah, saya nggak akan ceritain sosok itu dan kontroversinya itu apa gitu ya, hanya mungkin pengalaman aja bersinggungan langsung gitu dengan, pantai selatannya itu sendiri. Jadi waktu itu tuh, begitu datang ke Pelabuhan Ratu dari radius beberapa kilometer juga, itu tuh di mobil gitu ya, udah ada semacam di visual tuh udah kayak ada tirai gitu di depan tuh kayak dibuka, dan orang-orang di situ banyak banget. Jadi kayak beberapa belas kilometer juga memasuki wilayah Pelabuhan Ratu, itu tuh kayak udah si ada tirai gitu dibuka, di mana yang saya lihat itu visualnya bukan kayak jalan yang kami lewati lewat pakai mobil itu, tapi tempat lain, desa lain, banyak orang-orang yang wajahnya juga beda gitu ya dengan kita sekarang gitu. Mungkin lebih bercahaya, lebih terlihat, apa ya namanya, eee, bersinar gitu, berkilau gitu. Nah mereka itu, penghuni situ gitu ya, tapi kalau ada yang lihat mereka, mereka juga kayak bisa ngelihat balik gitu dan bisa ngajak komunikasi gitu ke kitanya. Nah di situ tuh dipersilakan masuk gitu ya, "Oh selamat datang," katanya. Jadi kayak bukan tamu yang di siapa-siapa gitu, kayak udah kenal aja, "Oh ya sini selamat datang," gitu, "selamat datang di wilayah kami, di desa kami," kayak gitu. Nah, biasanya kalau datang ke sebuah wilayah terus diperlakukan gitu sambutannya enak, udah aja mood itu otomatis naik gitu ya, dan si semangat buat eksplorasi gitu, buat jalan-jalan menjelajah di sana tuh, semangatnya up banget gitu. Nah, wah pasti menyenangkan ini gitu kan. Apalagi waktu itu udah mahasiswa ya, jadi si jiwa eksplorasinya tuh lagi betul-betul menggebu-gebu, wah seneng nih ada pengalaman baru kayak gitu. Dan tentu aja udah nanganin juga kan, udah berani nanganin kasus orang-orang gitu. Jadi kan agak sedikitnya gitu, sedikit banyaknya makin terasa lah gitu si kemampuan buat interaksi dua arah dengan lintas dimensi itu. Begitu datang ke sana, si suasana yang katanya sakral dan tempat itu tuh
punya aura berbeda gitu ya. Betul kerasa, tapi lebih kayak fun aja karena udah diterima dengan baik gitu sama yang di sananya. Nah, begitu udah sampai di sana, malam-malam juga kerasa tuh kayak gimana ya, kayak malam yang mencekam tapi melindungi gitu. Jadi buat sayanya sendiri kayak ada energi besar nih nungguin gitu, nunggu dijemput. Tapi tentu aja bukan di tempat penginapan kan, jadi waktu itu berangkatnya malam ke dini hari gitu. Di dini hari nyampe di penginapan. Di penginapan itu sendiri, si hawanya tuh udah manggil banget. Jadi kebayang nggak ya sama sobat random semuanya, kita berdiri di satu tempat dan si tempat itu teh kayak nggak punya membuat kita merasa nggak punya jarak antara kita dengan langit gitu. Kita dengan langit, dengan tempat kita berpijak, dengan pantai. Jadi 3 unsur itu tuh dikombinasi kayak jadi hidangan gitu ya, masuk ke dalam diri kitanya tuh, gitu. Apa ya, kalau bahasa Sundanya semacam nyeak gitu, gitu. Si energinya tuh asik gitu. Jadi bukannya serem tapi lebih ke, "Ini, sini ada petualangan besar yang nungguin kamu nih, pasti seru, sini sini," kayak gitu. Manggil banget. Si langitnya juga jadi kayak kita teh bisa aja ngerasain bintang-bintang, mungkin susah ya dijelasin sama kata-kata, jadi sobat random semuanya mungkin memang harus mengalami sendiri sih ya gitu. Lihat langit, tapi hati tuh dan diri kita tuh betul-betul connect gitu, ngerasa terpaut gitu dengan si langit dan bintang dan segala yang ada di sana tuh gitu. Nah ini dikombinasi dengan tanah yang dipijak yang otomatis di daerah situ udah mulai pantai kan ya, udah mulai pasir gitu. Dengan laut gitu, deburan ombak kan dari beberapa kilometer juga udah kedengeran gitu ya. Satu aja kayak dan itu tuh lagi berdiri gitu tiba-tiba kayak diculik gitu ke satu titik gitu di dalam diri ya, diem aja di satu titik gitu. Mungkin arahnya fokusnya di sini, di dada, tapi itu tuh betul-betul kayak mengutuhkan kita gitu, sampai mempertanyakan, "Ini sebetulnya saya kemana? Saya siapa? Di dalam ada apa? Wah luas banget ya," gitu. Bahkan masuk ke dalam diri juga bisa jadi perjalanan yang sangat luas sih gitu, di perjalanan saya waktu itu, dibantu sama bintang dan ombak. Ciri-cirinya, kalau kita masuk ke suatu wilayah dan kita juga di-welcome, otomatis ada aja hal-hal yang membuat kita merasa beruntung gitu di wilayah itu. Nah, giliran sarapan nih, waktunya kami sarapan, itu tuh di warung yang ya di nggak jauh dari hotel gitu ya. Itu tuh ada ikan yang kata si ibu pemilik warungnya, itu ikannya itu jadi jarang, biasanya mah jarang ada ikan tersebut gitu. Dan ketika kami datang tuh ada, wah itu kayak luar biasa gitu ya, soalnya kan di daerah situ juga kalau di warung-warung nasi pinggir jalannya relatif murah-murah lah ya harganya, kayak gitu. Kayak beruntung aja ngerasa disambut. Nah, udahlah singkat cerita, langsung aja kita ke pantainya, ngikutin acara normal kayak biasa aja, latihan meditasi, latihan nafas, kayak gitu-gitu. Karena kalau buat saya sendiri sih itu merupakan kebutuhan gitu ya. Jadi nggak mungkin dengan kondisi ya itu parabola kepala aktif kayak gitu dan badan dibiarin aja itu bisa ngedrop parah dan bisa aja gitu ya, kita tuh dibuat jadi sakit parah gitu karena si energi yang dikeluarkan sama badan kita juga itu kan banyak banget. Otomatis kita butuh penyeimbang supaya kita tetap sehat kayak gitu dan nggak ngedrop kayak gitu ya. Nah, meditasilah di situ, belajar buat ya bersatu lah ya dengan alam, dengan segala macam di situ, dengan semesta pokoknya. Jadi waktu itu latihan meditasi di Pelabuhan Ratunya juga bisa dibilang unik sih. Ternyata sinyal yang tadi malam didapat itu gitu ya, tentang penyatuan diri dengan semesta di sekitar itu ya, tentang dengan pasir, dengan, laut gitu, dengan awan, maksudnya dengan angkasa gitu ya, yang lebih luas lagi. Itu tuh betul-betul kerasa banget di Pelabuhan Ratu ya, segala unsur itu bersatu gitu di situ. Dan waktu pas meditasi juga ternyata yang latihnya gitu ya, gitu materinya itu, melakukan penyatuan dan merasakan semua unsur itulah ya pokoknya sama diri kita gitu, dirasakan gitu. Dan wah itu si listriknya, getarannya betul-betul, wah apa ya, nonjok banget ke dalam diri gitu dan bikin diri sendiri itu kayak, ternyata saya ke diri saya sendiri juga nggak kenal ya gitu. Terus di dalam ini tuh ada apa? Terus saya tuh siapa gitu. Jadi saya yang mana? Yang ini, yang panca indera aja atau lebih dalam lagi atau hati saya? Nah hati saya di mana? Wah pokoknya bikin kayak mempertanyakan banyak hal. Berikutnya mungkin jadi lebih terbuka lagi gitu, terang lagi gitu si mata kita itu, si indera-indera kita yang bahkan nggak kelihatan ini gitu. Ya, itu dibombardir segala perasaan dan
meditasi itu candu betul-betul Sobat Random, kalau misalnya Sobat Random semua pernah nyobain, ngerasain sensasi kayak gitu, itu betul-betul jadi candu aja, masuk ke dalam diri tuh candu gitu. Karena kita sendiri masuk tuh treasure gitu, beneran petualangan yang mengasihkan banget gitu. Apalagi nanti plus keluar juga gitu, keluar diri dan melihat banyak hal itu luar biasa menyenangkan. Nah, di meditasi waktu itu, di latihan yang pagi-pagi itu, dapat banget gitu ya segala yang dibutuhin sama ya khususnya diri saya gitu ya di waktu itu tuh, wah ini hidangan yang lezat, nikmat banget untuk jiwa raga saya waktu itu. Jadi buat sobat random semuanya yang main ke Pelabuhan Ratu, terlepas dari kalian ingin pikniknya, ada semuanya juga ke situ, kebanyakan kan pasti motivasinya ingin berlibur ya, piknik gitu, relaksasi, terus rekreasi, kayak gitu. Nah, selain menikmati mitosnya juga tentang Nyi Roro Kidul gitu, coba deh niatin aja gitu ya dari dalam diri sobat random semuanya untuk ingin bisa merasakan si sensasi itu. Sensasi listrik yang luar biasa dari pantai tersebut gitu. Yang itu tuh mudah banget ya diaksesnya, asal kitanya mau membuka diri kayak gitu. Nah, lanjut lagi ya. Setelah latihan meditasi itu gitu waktu itu tuh tiba-tiba tuh hati kayak apa ya, kan itu banyakan ya di situ kondisinya tuh banyakan dari berbagai wilayah lah ya itu ya, pokoknya yang mau ikut kelas latihan hari itu ya bisa dibilang kelas lah ya, datanglah ke situ terus ngumpul bareng-bareng gitu. Nah, waktu itu latihannya tuh di pantai depan Ina Samudra Beach Hotel, yang Sobat Random tahu semua kan ya, hotel itu dibangun atas prakarsanya Bapak Soekarno. Bahkan di dalam hotel itu ada salah satu kamar yang didedikasikan untuk Nyai Roro Kidul, katanya gitu. Terlepas dari itu gitu ya, ya mungkin nanti kita cerita sedikit sebetulnya kamarnya itu betul nggak sih buat itu atau ya tanpa mengusik kepercayaan siapapun gitu ya. Waktu itu juga kan ya saya ke sana sama teman-teman gitu. Yang Sobat Random tahu sendiri kan kalau di dalam hotel itu juga disediakan satu kamar yang khusus diperuntukkan untuk Nyai Roro Kidul kayak gitu. Nah, mungkin nanti terlepas dari apa yang udah saya alami langsung gitu ya, nanti bisa diceritain sedikit tentang sebetulnya apa sih pengalaman saya waktu itu waktu jalan-jalan ke kamar Nyi Roro Kidul itu, karena kan sayang ya udah di Pelabuhan Ratu masa sih nggak berkunjung gitu ke kamar yang disediakan untuk Nyai Roro Kidul itu. Nah, tapi waktu itu tuh ya fokus aja dulu gitu ya ke latihan meditasinya. Begitu latihan meditasinya selesai, tuh tiba-tiba badan tuh kayak ganti mode lagi gitu. Ganti mode di mana saya nggak mau ah udah beres gitu meditasinya. Nggak ingin ngapa-ngapain pun gitu selain ya udah piknik gitu. Rekreasi menyusuri pantai gitu. Jadi bersantai aja untuk saat itu mah di pantai gitu menikmati keindahan pantai kayak gitu ya. Gitu aja bawaan badannya tuh udah beres, udah latihan meditasinya cukup gitu untuk menyerap energi alam apapun gitu yang ada di situ udah kayak cukup aja dulu. Nah, saya memutuskan waktu itu ya keluar dulu gitu ya dari ya itu rombongan itu gitu. Dan memang nggak terlalu kenal juga atau kayak gimana, pokoknya ya memang punya acara masing-masing gitu. Nah, saya jalan aja sendiri waktu itu nyusurin pantai gitu kan di sana ada yang banyak batu-batuan besar tuh kalau kita dari arah pantai menghadap ke laut di belakang Ina Samudra Beach Hotel gitu ya, kalau kita dari arah situ, terus ke kiri, terus nyusurin ke arah kiri, itu kan nanti banyak batu-batuan kayak besar gitu, batuan besar dan rapih gitu ya, ada juga yang nggak, pokoknya bermacam-macam tekstur lah ya di situ. Nah, menarik aja gitu. Tadinya ke sana tuh cuman buat kayak ya foto-fotoan kayak gitu, asik-asikan aja. Waktu itu jadi dengan beberapa orang temen gitu, ikut, "Wah kita ke sana dulu aja, kita jalan-jalan," gitu, mumpung masih pagi, sekitar jam, 10, 11-an lah kayak gitu, masih asih lah ya. Jalanlah kami ke situ, foto-foto lah gitu. Sementara jadi di waktu itu tuh, di jeda waktu kami jalan itu hening banget. Jadi si suara visual yang tadinya, wah ramai, riuh, ricuh, banyak masuk, ngasih segala visual, ngasih segala energi itu tiba-tiba kayak, diem aja dulu istirahat gitu. Kayak sedang menemukan bentuk lain dan berkenalan lebih dalam dengan diri kita sendiri, diri yang di dalam gitu ya. Nah sambil jalan-jalan itu foto-foto lah. Nah di daerah situ tuh saya nemu spot gitu ya, bagus, ada batu besar banget, agak lebih menjorok lagi ke laut gitu. Jadi emang itu effort banget lah harus kalau ingin berfoto di atas batu itu gitu ya, ingin berfoto di atasnya itu harus agak jalan dulu ke laut,
licin, jalannya juga berbatu kayak gitu. Nah, tapi ya karena ya suka foto-foto gitu, seneng juga difoto. Jalanlah waktu itu demi ya itu dapat angle yang bagus gitu ya. Naik ke situ, jadi yang fotoin tuh nunggu aja di pinggir gitu, karena emang bahaya juga sih buat naik ke sana. Saya naiklah ke sana sendiri, karena ingin difoto bagus gitu. Difotolah jepret di situ dan ya betul sih hasilnya bagus gitu ya, di situ. Nah, bentar lah ya di situ tuh jadi kayak apa ya, eee, sebentar dan enak aja gitu, gimana ya bawaannya tuh, serem tapi kayak tempat terdekat dengan lautan yang jauhnya itu gitu ya. Difotolah di situ, udah beres difoto udah aja pulang lagi ke tempat semula gitu. Nah, disitulah gitu dimulai cerita yang berikutnya. Beres latihan pagi menuju siang, udah makan siang gitu. Waktu kembali lagi ke tempat yang tadi berkumpul, rombongan itu, lihat teman-teman di sana gitu, mereka mah asik masih latihan lagi, meditasi gitu, masih melakukan ya aktivitas yang berbau latihan lah ya gitu. Nah, tiba-tiba menjelang sore kan ada kumpul lagi gitu ya untuk latihan siang kayak gitu. Nah, di situ tuh banyak yang sharing-sharing pengalaman gitu bahwa setelah itu tuh mereka semacam, kayak chaos gitu ke diri merekanya sendiri kayak nggak enak gitu. Jadi tiba-tiba kayak ada energi yang ini mah beda, bentukan energi yang kayak energi jahat, negatif, gelap, apalah gitu ya. Pokoknya nggak enak aja. Masuk ke dalam diri mereka gitu dan bikin siang-siang mereka tuh jadi mood turun, rewel, ngerasa nggak enak, nggak tepararugu gitu, nggak enak perasaan, gelisah kayak gitu ya. Nah, sesi sorenya lah dibahas gitu sama yang, waktu itu latih gitu ya. Ditanyain katanya memang udah aja porsinya, ada porsi tertentu gitu di Pelabuhan Ratu mungkin jatah porsinya tuh bukan untuk latihan sepanjang hari terus gitu tanpa henti gitu, enggak. Tapi memang ada jeda waktu tertentu gitu. Nah, mungkin waktu itu teman-teman ngelakuin karena memang, jadwal mereka untuk check in gitu belum gitu ya. Belum, jadi sambil nunggu lah ya gitu, iseng-iseng daripada gabut gitu, ya udah mereka mah nerusin latihan meditasinya gitu. Nah ternyata di jatah yang istilahnya, apa namanya, lebih gitu ya, mungkin nggak terlalu baik juga gitu. Jadi emang meditasi semacam itu juga membuat kita jadi kenal gitu kapan waktunya mulai, stop, atau apa ya, ngambil porsi kita sebutuhnya gitu. Jadi belum tentu sesuatu yang intens terus-terusan digeder itu baik, kayak gitu. Jadi sebuah tempat itu punya timing-nya masing-masing, kayak gitu. Jadi emang harus pinter-pinter aja itu mah kita untuk connect ke tempat tersebut gitu, ke tempat kita untuk berlatih itu dan tanya gitu. Jadi ada komunikasi dua arah antara kita dan tempatnya. Nah di Pelabuhan Ratu kayak gitulah ya. Jadi melanggar itu atau memang karena beginner juga kan banyak juga yang pemula gitu ya, mungkin belum sampai ke sana untuk bisa komunikasi dua arah gitu. Jadi memang instruksinya juga sama yang latih dibilang gitu, udah ini bubar aja dulu gitu, silahkan, santai dulu," gitu. Tapi ya itu, karena gabut jadi mereka lanjut. Akhirnya mereka jadi negatif gitu. Tapi akhirnya ini juga, di-treatment juga berikutnya, entah dibersihin atau kayak gimana gitu, soalnya kan ada sesi meditasi lanjutan malam-malamnya. Berikutnya tentu aja saya ke ruangan Nyai Roro Kidul dan melihat langsung gitu di dalam sana ada apa. Lebih ke penasaran. Jadi sobat random saya sendiri sih kalau ke tempat kayak gitu, apalagi kan ruangan Nyai Roro Kidul gitu ya, terkenal. Udah banyak cerita, setiap orang yang datang ke sana bisa jadi punya pengalaman spiritual yang beda-beda, itu mah ya terserah aja. Mungkin nanti yang saya sendiri di-sharing belakangan. Tapi ini setelah itu aja ya, karena basically nggak ada yang aneh sih ketika main ke sana gitu. Nggak ada visual atau apapun yang lebih, apa ya namanya, internal gitu ke sayanya, nggak. Bukan di situ gitu ya. Nah udah, jadi dari situ mah kita skip aja, langsung ke hotel dan ke tempat pelatihan, malam-malamnya gitu. Waktu latihan malam, nah disitulah di latihan malam, jadi tiba-tiba si semangat itu gitu ya, kan ada sesi tanya jawab, bincang-bincang kayak gitu-gitulah ya. Semangat itu tiba-tiba naik, dan tiba-tiba kayak di naiknya semangat ini, kayak manggil gitu ya, kayak manggil si entitas gitu, entah dari arah arah laut sih kerasanya, untuk datang gitu, datang ke saya dan dari jauh gitu ya, dia tuh ingin ingin apa ya, ingin kayak ngajak komunikasi gitu, "Hai hai 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 hai," udah kayak gitu. Tapi, ya itu mah karena sayanya sendiri waktu itu masih nutup dulu untuk berbicara langsung.
karena sayanya ingin fokus ke acara gitu, ingin menikmati, jangan dulu aneh-aneh lah, jangan dulu macem-macem gitu, apalagi di Pelabuhan Ratu, pantai yang terkenal mistis gitu. Sayanya sendiri juga belum siap untuk menghadapi, istilahnya apa ya, ya kejadian-kejadian luar biasa secara sayanya sedang mode piknik gitu, rekreasi kayak gitu. Nah udahlah, besoknya, besoknya waktunya pulang masih aja kerasa gitu ya, ini tuh diikutin gitu, ada sosok yang ingin ikut gitu, entah apa gitu, kayak ada yang mau diomongin ke saya, tapi sama sayanya tuh si jalur komunikasi dua arah tuh ditutup gitu, karena udah tahu nih, ini mah udah nggak akan bener gitu. Nah akhirnya, kan di mobil nih udah satu rombongan, di mobil, nyewa mobil waktu itu, tiba-tiba ada satu pengunjung lain yang, oh ikutan mobil kami gitu. Nah si pengunjung inilah, waktu itu dia di kondisinya, dia bilang, nah dia salah satu yang waktu itu ikutan di hari kemarinnya, ikutan latihan ketika si porsinya udah habis. Jadi intinya dia jadi negatif aja di situ ya. Mungkin belum bersih juga saat itu. Dia pun, eh oh itu begitu dia masuk mobil, wih merindingnya gitu. Ini orang kenapa sih gitu, kayak seluruh beban di apa, negativity di tempat itu tuh kayak dia sedot sendiri gitu ya, terus dia bawa masuk ke mobil, waduh itu udah perasaan yang, tiba-tiba gelisah, tiba-tiba jadi nggak menyenangkan gitu, tiba-tiba aduh ini mah si firasat buruk teh udah aja, ini mah ada sesuatu nih gitu. Aduh udah nggak enak, gua ngeluh dianya juga sepanjang jalan teh, gimana nih gitu. Nah, karena sayanya peduli, otomatis kan jadi kayak, kenapa?" Gitu. Dari nanya, kenapa?" juga ternyata itu jadi ngebuka ngebuka apa ya, jadi ngebuka portal dua arah yang tadinya sama saya ditutup gitu. Kenapa? Set, taunya itu tuh ngebantu ngebuka buat peduli lagi gitu. Ini tuh si parabola teh otomatis nyala dan nge-scan dia kenapa gitu. Tiba-tiba begitu saya ngelihat dia kenapa-napa gitu ya, ada sosok di belakang dia itu kayak apa ya, kayak punya sisik gitu, sisik ikan, dan dia ngelihat ke saya gitu dan kan sayanya kaget gitu ya. Tiba-tiba set, hilang lagi dan di atas mobil, kayak ada yang jatuh ke langit-langit mobil kami gitu. Apa itu tadi? Kami yang di mobil itu semuanya beneran kaget dan ya otomatis lah ya keluar langsung lihat apa gitu yang tadi jatuh di atas mobil itu waktu dibuka nggak ada apa-apa dong, asli nggak ada apa-apa. Langsung itu yang di mobil itu kami saling tiba-tiba saling lihat-lihat, udah ini mah nggak bener, ini mah pasti ada yang diikutin gitu, salah satu dari kami atau di mobil ini sendiri gitu ya, diikutin. Akhirnya karena itu posisinya masih di wilayah Pelabuhan Ratu juga gitu, jadi kami benar-benar di situ nggak ada yang mau ngebahas apa itu tadi, udah tiba-tiba saling mengerti aja masuk mobil dan langsung gas menuju Bandung. Tapi karena memang perasaan di situ tiba-tiba mencekam dan ganggu banget gitu ya, akhirnya si supir tuh nggak tahan ya, dia pun ngomong kayak gini katanya, "Asa berat ya mobil teh nahanya," cenah. Dia kan ngomong gitu ya. Terus, "Ya udah Pak berhenti dulu aja lah kayaknya nggak akan bener Pak," gitu. "Kita makan dulu aja yuk," kayak gitu. Ya udah akhirnya kami pun berhenti dan itu anehnya gitu ya, di situ kan, waktu itu tuh kami berhentilah di salah satu resto gitu. Udah kerasa ada yang ngikutin gitu, tapi yang ngikutin itu tuh, bukan cuma yang serem aja gitu, jadi ada energi lain lah ya yang ngikutin gitu. Nah, ternyata waktu pas kami ngelihat gitu, ada mobil yang berhenti juga di resto sebelah yang tempat makan kami ini gitu. Nah, disitulah kerasa yang turun dari mobil itu gitu ya, pelatihnya gitu, pelatih yang, meditasi tadi gitu. Anggap saja beliau yang turun dari mobil ini kekuatannya jauh dari kami semua peserta gitu, anggap saja dia orang yang paling sakti di antara kami semua lah ya gitu. Anggap saja kekuatan kami yang ini mah betul-betul kami mah anak TK, dia mah sudah wah level entah apa profesor lah gitu. Jadi otomatis kalau ketemu manusia-manusia semacam itu ya, sobat random, itu tuh beda ke kitanya juga gitu, ngerasain energi dia tuh gitu. Bedalah pokoknya kita bisa aja ngerasain energi orang lain. Dan wah itu mobilnya pelatihnya gitu, ngapain nih gitu dia ada ikut makan di situ, entah mungkin nggak sengaja, mungkin kebetulan, mungkin juga memang betul sengaja. Kenapa? Karena melihat sesuatu di mobil kami, entahlah ya itu sebetulnya kayak gimana gitu. Nah, sudahlah waktu itu tuh ya, kami makan dan itu unik gitu di situ tuh, di tempat makan di restoran itu, kami tuh saling diem, betul-betul semua orang tuh kayak mulutnya dikunci aja.
kayak nggak bisa untuk membicarakan ini kita sedang kenapa-napa, nggak ada yang berani ngomong gitu. Kita makan dengan tegang, kayak ada yang ngawasin gitu ya, dan ngerasa terintimidasi aja standar ketika kita diikuti makhluk, dan mungkin ini tuh si makhluknya juga bukan tanda kutip juri ecek-ecek gitu ya, bukan bukan ya entitas yang apa ya namanya, entitas kelas bawah lah ya, bukan gitu, tapi lebih tinggi lagi kayak gitu, kan bisa kedetek juga kayak gitu. Nah, sampai pulang ke Bandung pun, itu tuh cuma lepas di perbatasan Bandung, kerasa ya, karena kan ini peserta meditasi semua, jadi otomatis, ya merasanya mah udah jalan gitu ya, si sensor merasanya. Pas udah mulai masuk ke perbatasan kota Bandung, barulah, nah agak lega ya sekarang mah, cenah. Kenapa? Karena ya udah masuk Bandung gitu, udah beda wilayah. Ya ya, kerasa ya gitu. Kayak apa namanya tuh, kayak lepas aja gitu yang tadi mencekam buat kami semua tuh lepas gitu di perbatasan wilayah Bandung, kayak udah bukan wilayah dia lagi. Tapi kenapa saya tidak merasa seperti teman-teman? Masih aja tetap merasa ketekan dan terintimidasi gitu. Wah, itu betul-betul perasaan yang tidak menyenangkan gitu ya. Pulang ke rumah, saya nggak ngerasa kayak teman-teman gitu, merasa lebih tenang, merasa lebih ini rumah gitu, nggak. Tetap si hawa mengintimidasi dan serem itu ya ngikutin gitu. Terus lengah dikit aja, jadi kayak misalnya ya, lagi minum gitu, tiba-tiba di telinga tuh kayak, "Deg, apa, ular ya?" Kan otomatis lirik kanan kiri gitu ya, nggak ada apa-apa gitu, udah. Terus tiba-tiba merinding kayak ada di punggung tuh ya kayak ada sret ular gitu, kayak apa ya, ada makhluk gitu ya, dingin di punggung gitu, "Apa ini?" Gitu. Terus otomatis di situ juga kan mulai nih suhu tubuh naik gitu buat ngereaksi itu gitu ya. Tiba-tiba dong panas saya waktu itu sekitar 39, 40, 41 gitu. Dan langsung aja ekstrim panas gitu. Aduh kenapa ya, tanpa berpikir apapun dan tetap gitu si jalur komunikasi dua arah itu tetap di sama saya tuh sebisa mungkin ditahan jangan sampai, eee, apa namanya, terjadi gitu, karena udah insting, ini mah gak akan bener, ini mah pasti bakal serem gitu ya. Insting aja, hanya insting gitu. Ada pengecutnya juga ada sisi itu. Apa namanya, natural defense lah ya, entah apa terserah namain apa. Nah, akhirnya, mikir, "Ah, ya udah ini mah udah memang standar mungkin kalau pulang dari pantai gitu gitu suka demam gitu, nyerapin, matahari," kayak gitu-gitu. Udahlah, akhirnya waktu saya kan nonton TV dulu nih sebelum tidur gitu, nahan ngantuk. Jadi kayak bawaan aja si naluri itu bilang, "Jangan tidur jangan tidur, kalau tidur kamu udah ditungguin," gitu. "Kalau tidur kamu udah ditungguin sama sesuatu, entah seseorang, entah entitas," gitu ya. Pokoknya udah capek, udah demam juga, masih aja maksain diri buat nonton TV gitu. Tidur tidur, ada yang bilang tuh di belakang tuh, "Tidur tidur sekarang tidur sekarang. Ini ikutin jangan." Dan tek aja, udah pas begitu tutup mata juga, udah kerasa kayak di tempat lain gitu ya, bukan di rumah, ah udah nggak akan bener ini mah. Tapi mau nggak mau kan emang harus dihadapi juga ya, sebetulnya apa sih gitu, jangan sampai ganggu gitu. Nah akhirnya tidurlah, pas udah tidur tuh betul gitu, langsung dibawa ke kondisi, setengah tidur setengah enggak, ada dari luar kamar tuh kayak ada yang suara ular, ngitarin kamar ke arah luar rumah gitu, terus ke jendela pinggir kamar tuh kayak gitu. "Hah? Ngomong apa?" "Balikeun," katanya tuh, "balikeun," gitu. Balikeun itu balikin gitu, balikan gitu, "balikeun," tapi pakai nada suara ular perempuan gitu, "balikeun." Wah itu, dari kaki sampai ke ini yang tadinya demam tuh kerasa lebih menggigil lagi, bener-bener si badan tuh kayak diiket aja, kayak diiket. Itu teror sepanjang malam gitu, bolak-balik di kamar, dan cuma satu kata itu, "Balikeun balikeun." Besok paginya bangunlah dan memutuskan untuk, wah itu ngebanyakin banget aktivitasnya meskipun lagi demam, wah segala macam pokoknya siang hari nggak boleh lengah, nggak boleh lepas, harus, banyak aktivitas karena nggak mau lagi balik lagi ke si ular tadi gitu. Jadi cara nyelesain masalahnya gimana, nah itu, karena saya sendiri juga nggak tahu gimana cara menyelesaikannya, mengingat kalau sobat random semua ngikutin channel saya dan denger cerita-cerita kemarin-kemarin, waktu kecil kan pernah ada kejadian yang bapak-bapak manusia ular itu ke rumah dan neror rumah ya. Ya lumayan menjejakkan trauma sedikit, makanya berhadapan lagi dengan ular semacam ini, saya sendiri agak ngeper gitu.
Jadi agak jiper gitu. Oke, hari kedua. Hari kedua itu masih, jadi begitu maghrib, si suhu tubuh itu otomatis naik lagi, pelan-pelan naik lagi. Dan ini mah kayak dari badan tuh jadi kayak ada sesuatu yang ditarik-tarik gitu. Ini apa ya? Pegel ke sini ke leher gitu, kayak ada sesuatu yang ditarik. Terus udah gitu pas ke bawahnya tuh kayak ada yang ditarik tapi entah apa gitu. Jadi bukan hanya sekedar merinding biasa tapi merinding karena ada sesuatu dari badan yang dipaksa ditarik keluar gitu berikut merinding-merindingnya. Nah, biasa udah mulai masuk ke jam 9 malam, ada lagi suara bisikan, "Tidur, tidur, 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 tidur." Nggak mau bilang di sini waktu saya masih bangun gitu. Ayo komunikasinya dua arah dibuka, tapi dikendalikan gitu. Dibuka dalam kendali, jadi kalau misalnya ada jendela kecil ya bukalah dikit lah gitu, talkie-walkie-nya aja atau pokoknya bisa ngobrol kecil gitu ya, nggak berhadapan bener-bener dua arah. Karena ya dengan kondisi apa ya, capek, mungkin capek dan demam, buat diajak duel mah aduh apa-apaan lah gitu, belum siap juga, terus ngapa juga gitu harus duel gitu. Akhirnya di hari kedua itu, ya sama kayak itu, ngelilingin lagi di pinggir kamar gitu, "Balikeun, balikeun, 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 mana balikeun?" gitu. Makin kasar, makin kedengeran marah, "Balikeun apa sih? Apa yang minta dibalikeun apa?" gitu. Akhirnya, dia tuh kayak masuk ke mimpi saya gitu ya, dan itu ngasih lihat visual-visual, wah itu visual-visual serem, ada orang yang tercabik-cabik berdarah-darah gitu, dan yang terakhir itu visual yang terbikin goyah adalah itu visual diri saya sendiri tidur kan, tidur, saya ngelihat diri saya, terus dari situ tuh diangkat, masih pakai baju yang hari di mana saya berfoto gitu ya di tempat sana, itu tuh diambil, set, terus saya diputer gitu ya, jadi kelihatan banget 3 dimensi kayak diputer, dan pas udah begitu ada saya tidur di depan mata saya sendiri, langsung itu hancur, bucat gitu, apa, meletus gitu di situ juga gitu. Kan kayak teror gitu, kayak seolah-olah dia mengkomunikasikan, "Itu balikin sesuatu yang saya cari itu atau kamu gini nih nasibnya," kayak gitu. Pas bangun, "Ini apa?" gitu. Itu buka pintu kamar, keluar, kan otomatis kayak apa ya, entah haus tapi nggak tahu pengen apa, pokoknya pengen melarikan diri dari kamar aja. Buka pintu kamar, ambil sendal, tidur gitu, keluar dari kamar tuh, bayangin buka pintu kamar dan si rumah yang kamu tempatin saat ini tuh bukan rumah kamu biasanya. Jadi si udara, si kelembapan, cahaya, semuanya tuh gelap dan ngambang gitu, kayak kayak apa ya, pokoknya si ruang dan waktu bukan seperti biasanya tuh kerasa banget, ini rumah kamu tapi disimpan di dimensi lain gitu. Jadi, ya gitulah, eee, berada di perbatasan, di ambang perbatasan gitu, silahkan di ini sendiri aja ya, mudah-mudahan sobat random semua mungkin punya experience yang sama dengan saya, kayak gitu. Mungkin gitu ya sobat random semuanya punya experience yang sama dengan saya, pernah ngalamin kayak gitu. Kita ada di rumah kita sendiri, tapi di rumah kita yang disimpan di dimensi berbeda, otomatis udara, suasana, segalanya tuh beda banget gitu ya. Tapi kita tetap berada di situ gitu. Dan dengan kondisi gitu, memungkinkan banget entitas dari dimensi sebelah bisa ngedatengin kita kapanpun gitu. Nah, dengan kondisi kayak gitu kan otomatis saya tuh ya kayak apa ya, eee, berusaha bertahan gitu. Nah, pas mau jalan ngambil minum ke dapur, di dapur tuh kayak udah ada yang berdiri aja, perempuan perempuan gitu, terus si badannya tuh ya itu, ular. Pas begitu mau masuk ke kamar, tiba-tiba kayaknya dia tuh yang sadar gitu ya, kalau saya tuh ada di belakang dia, dan dianya tuh kayak ngejar, bret, saya cobain tutup pintu kamar sekuat-kuatnya, jebret, dan langsung balik lagi ke kasur gitu ya. Di posisi itu tuh dia kayak marah banget, bener-bener marah, dan itu tuh, "Balik lah!" gitu teriak. Disitulah sepanjang malam nggak bisa tidur sampai besoknya. Sepanjang malam sejak itu, pokoknya teror tuh nggak berakhir aja. Jadi, "Sini balikin balikin," gitu, dan si badan saya tuh kayak ditarik-tarik aja, nggak tahu ada apa gitu ya di dalam tuh. Udah namanya sakit, bener-bener sakit fisikal kayak gini aja, nggak bisa gerak aja gitu, dan kayak ada yang ditarik. Nah, di malam kedua itu, pas pulang dari dapur, mau balik lagi ke kamar kan, udah tahu, jadi udah pasang ancang-ancang lah ya, kuda-kuda bahwa, ini mah nggak akan bener, ini harus gelut, ini mah entitas ini yang datang nggak akan bisa diajak ngomong baik-baik.
pasti ada baku hantam sedikitnya mah gitu. Hanya ini udah kerasa aja dari ngelihat dia di dapur tadi gitu ya, strength-nya segimana, itu beneran bukan kelas ecek-ecek gitu. Ini mah bakal luar biasa mengeluarkan energi yang besar seandainya mau dihadapi langsung juga gitu. Entah apa yang dia ingin, tapi untuk bicara sama dia otomatis harus nyiapin energi yang sangat besar untuk biar ngerti gitu sebetulnya maunya apa sih, biar beres cepet aja lah gitu. Nah, di situ mah dikondisikan sayanya juga, tidur tapi kebetulan udah dibuka connect aja gitu, dan posisinya juga bukan bukan untuk tidur gitu ya, posisi untuk sini datang aja, connect aja gitu. Tadinya saya mau nemuin dia di dapur gitu, jadi sayanya keluar dari raga saya di kamar terus temuin astralnya gitu di posisi mungkin entah di dapur, entah di bagian rumah yang mana, saya aja yang nyamperin ke sana gitu. Nah, betul sama dia sayanya diculik ke dimensinya dia langsung gitu ya. Jadi si posisinya tuh saya diculik ke tempat semula gitu ya, ke tempat kayak laut ya, di dalam laut, tapi masih bisa nafas gitu di situ tuh. Nah, si entitasnya datang, betul-betul datang, pakai ular gede banget, asli gede banget, hijau, hitam, hijau, jadi hijau, hitam, hijau, merah, berubah-ubah gitu si sisiknya tuh. Tapi kesininya memang perempuan gitu ya. Nggak cantik sih, serem aja. Serem, rambutnya juga apa ya, kayak ruig gitu ya, merah, kadang hijau, berubah-ubah aja. Mukanya juga serem tapi apa ya, berubah gitu. Ada bentuk yang bisa dipahami kalau ini mata, ini pipinya gitu. Ada juga kadang hanya ular kayak gitu dan kadang-kadang tengkorak gitu atau bentukan lain gitu ya. Kukunya panjang, udah mau gitu-gitu aja gitu, saya tuh kayak udah mau nyakar mau apa, tapi kan sayanya sendiri masih ada pertahanan buat ngelawan gitu ya. Entah itu pakai energi, entah itu pakai persenjataan di dalam. Jadi maksudnya energi yang udah jadi senjata atau senjata yang diambil dari tempat lain sebelum-sebelumnya, segala cara pokoknya dikerahkan. Terjadilah duel di situ betul-betul, duel edun gitu ya. Si badan sendiri itu nggak bisa gerak. Jadi kayak ketahan aja, ketahan, suhu tubuh naik turun gitu. Dengan kesadaran yang lagi bertarung gak beres-beres, betul-betul menguras energi gitu ya. Jadi kalau teman-teman semua nih seneng nonton semacam film-film semacam Demon Slayer gitu, pertarungan lawan iblis yang tidak ada hentinya dan benar-benar segala seluruh tenaga dikerahkan itu asli terjadi banget malam itu gitu. Dan udah sekuat tenaga itu juga, entah gimana ceritanya karena dia tekadnya gede dan itu kan dimensinya dia gitu ya, dia terus aja menang gitu. Dan saya tuh kayak dipreteli sampai akhirnya di posisi terdesak dari badan saya gitu ya, kayak ditarik mau dikeluarin sesuatu gitu, balikin balikin ya, balikin. Dan akhirnya balikin naon sih gitu. Nah, begitu nanya balikin naon sih, dikasihlah visual di hari sebelumnya, jadi hari ke-1 setelah latihan meditasi. Ketika saya jalan-jalan ke tempat foto waktu itu tuh yang di batu-batu saya ceritain waktu itu ya, waktu tadi. Nah, pas saya naik ke batu itu, ternyata di situ tuh si sistem auto download di badan saya tuh mendownload sesuatu yang menurut dia itu dicuri kayak gitu. Jadi saya tuh naik ke batu itu, di visualnya jadi udah beda aja. Saya yang astral tuh ternyata kayak melakukan sesuatu gitu, kayak cebur ke bawah gitu ya. Dan di bawah batu itu tepat di bawahnya tuh titik di mana ada singgasana makhluk itu gitu ya. Dan diambillah si tepat crown-nya dia gitu, sama saya teh muni enak kan gitu ya, chat gitu, diambil, tep aja disimpan di kepala, besoknya aja pulang lagi, dan itu terus dibawa-bawa ke Bandung. Dan ajaibnya, biasanya nih kalau sobat random semuanya ngambil sesuatu yang kayak gitulah ya, bisa dibilang sakral kayak gitu ya, sesuatu yang penting meskipun itu bentuknya astral, itu tuh biasanya kebanyakan orang sih tubuhnya tuh nggak cepet mencerna kalau emang nggak klik dengan dianya gitu. Nah, di kondisi ini biasanya kalau ada yang punyanya nyari bisa dikembaliin lagi, atau kalau itu ngambil dari suatu tempat misalnya pusaka bisa disimpan lagi gitu ya. Atau banyak cara, atau mungkin gitu kita juga bisa ngambil dari teman kita gitu. Jadi kebanyakan nih benda-benda semacam itu kalau diambil tuh berupa zip aja gitu. Jadi belum running dengan baik di badan si orang yang ngambilnya. Nah, itu bisa banget sama kita diambil. Bisa dibantuin di apa ya namanya, di running di badannya dan dicopot bisa gitu, di copy paste bisa, bisa juga diambil aja semuanya.
Bisa banget. Apalagi kasusnya kayak saya di kejadian ini gitu, nggak sadar kayak gitu udah ngambil. Ternyata yang punyanya datang jauh-jauh ngikut ke Bandung buat ngambil itu, nggak berhasil gitu karena si benda yang diambil sama sayanya itu ya, ya berupa crown tapi kayak mutiara gitu sih ya. Ya kayak gitulah bentuknya mutiara bulat gitu, ada ininya gitu, buat disimpan di kepala itu begitu plek nempel, udah susah banget itu dicabutnya bener-bener, wah dia kayak nah dikasih lihat visual itu gitu, saya ngerti, oh ternyata saya nggak sengaja ngambil crown-nya dia gitu, si mahkotanya dia gitu. Di situlah saya bingung, gimana juga mau ngembaliinnya gitu. Jadi sama saya sendiri copot nggak bisa, dia sendiri yang ngambil nggak bisa, jadi udah aja fix bahwa saya teh ngambil punya dia gitu. Kalau misalnya ini antar manusia nih ya, mungkin kita bisa ngobrol baik-baik gitu. Oke, kamu tunggu sebentar, kita lepasin pelan-pelan gitu. Kamu jangan dulu marah, nih saya kembaliin, saya juga nggak ada niatan nyuri ini gitu. Tapi berhubung itu kan apa ya, entitas lain lah gitu yang bukan manusia, mungkin amarahnya sebesar apa gitu. Jadi yang dia tahu cuma nyerang-nyerang dan ngambil itu aja terus pulang gitu. Nah, di situ bener-bener wah pertarungan gila-gilaan, bener-bener kerasa banget ya itu si detak jantung saya sendiri melemah gitu waktu itu tuh yang dari kenceng banget udah ngelepasin ngeluarin segala tenaga sampai cuk 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 udah gak akan bener ini mah gak akan bener ini mah udah dikit lagi mah saya nggak tahu bablas mungkin ini gitu auto pindah alam. Akhirnya diselamatkan gitu ya oleh alam semesta ini. Pagi datang dan bener-bener yang kayak ada suara apa sih, ada suara dari masjid gitu buat sholawatan kayak gitu-gitu ngebacain doa bangun tidur gitu ya, cet aja buyar semuanya tuh kayak pelan-pelan itu bener-bener si detak jantung yang tadinya udah nyaris nggak ada tiba-tiba pelan-pelan dep 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 gitu nyala gitu kerasa banget dan udah masih gini tapi udah takut banget bener masih berpijak gitu semua itu tuh ini saya harus bangun nih sekarang ini saya belum mati deh ini saya belum mati tapi makhluknya masih ada nggak ya gitu. Pelan-pelan dirasain, dianya sendiri juga nggak ada, si portal dimensi ke arah dianya juga udah pelan-pelan hilang gitu, udah bener-bener kayak nutup sendiri aja, udah ya. Sepanjang hari itu saya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Tenaga habis, badan juga bahkan shaking ya, bergetar banget. Mau kemana-mana tuh kayak lemes aja, nggak punya tenaga gitu. Jalan udah apeng-apengan. Itu kalau misalnya ke dokter, ke medis saat itu diperiksa gitu. Itu tah apa yang kedetek waktu itu gitu yang pasti mah saya tahu nggak baik-baik aja dan nggak tahu harus gimana. Kejadian ini kan waktu saya masih mahasiswa ya, otomatis papa saya juga masih ada waktu itu. Nanyalah, "Wah, ini 2 hari diserang sama makhluk kayak gitu, katanya aku teh ngambil sesuatu gitu dari dia," gitu, kejadiannya waktu di atas batu. Tapi si benda itu mau dikembaliin teh, aku nggak tahu gimana caranya, "Gimana atuh, Pah?" Gitu. Nah, sama si papa akhirnya ya biasalah ditenangkan gitu ya, diusapin kayak semacam di terapi gitu waktu itu teh, "Sok atuh lepas gitu, apa yang bukan jadi milik kamu ya lepaslah," gitu. Tapi si benda itu tuh kayak punya kecerdasan sendiri nembal gitu, alias menjawab gitu, "Ah nggak mau sama kamu aja." "Iya jangan gitu, nanti saya kenapa-kenapa gitu, pulanglah ke tempat kamu yang asalnya," gitu. Kata si papa teh, "Ah kok nggak mau ya ini mah," gitu. "Mungkin ini mah kamu harus balik lagi ke tempat situ dan ngembaliin," gitu. "Hah? Gimana maksudnya balik lagi ke Pelabuhan Ratu gitu, terus nyimpen sengaja kayak gitu?" Ah, itu udah bingung aja lah. Gimana ini seandainya emang harus nge-trip lagi, balik lagi, ya bingung gimana teknisnya gitulah ya. Biasa, eee, ya harus gimana lah pokoknya dengan kondisi saya nggak baik-baik aja gitu. Tapi entahlah biasa papa saya tuh orangnya memang unik juga gitu. Kalau si anaknya lagi ngalamin keadaan kayak gitu, beliau tuh kayak ngejaga aja gitu ya, untuk sampai nggak terjadi apa-apa, tapi nolongin 100% juga kayak enggak, karena ya udah we itu mah urusan kamu. Mudah-mudahan gitu dengan kejadian ini kamu juga lebih kuat, kayak gitu. Dan berikut kayaknya si mama emang nggak tahu itu yang saya hadapi itu dangerous-nya segimana tadi malam gitu sampai ada di situ dan bicara sama beliau itu udah hidup dan mati gitu. Di hari itu betul-betul menghadapi sore sore ke maghrib gitu. Jadi sorenya udah meditasi dulu, betul-betul hanya nafas aja gitu, tenang, nggak apa-apa, udah santai-santai gitu. Mau minta bantuan ke siapapun juga waktu itu kayaknya emang nggak ada yang ngerti gitu ya, dan nanya-nanya ke teman-teman gitu, "Kamu ngalamin apa sih pulang dari sana?" Gitu, ke sesama peserta acara. Nggak, mereka biasa-biasa aja, bahkan ya happy, badannya seger kayak habis charging, kayak gitu. Ya udahlah akhirnya emang ini mungkin
harus dihadapi juga sendiri gitu. Cuman nggak tahu di hari ketiga tuh firasat tuh kayak apa ya, kayak, "Ah, udah ini mah kalau malam ini dia ngelakuin hal yang sama lagi dengan saya harus mati-matian dan malam ini saya belum tentu menang." Udah ada keyakinan itu aja, nggak tahu feeling tuh kayak gitu ya. Nah, di malam yang ketiga, kayaknya si pertahanan juga udah jebol itu, sampai di malam yang ketiga itu, jam 8 udah mulai tidur. Tidur, aduh ini mah wah udah gelisah, udah ditungguin lagi, udah tahu gitu ya, akan menghadapi pertarungan di mana kita sudah tahu bahwa kita bakal kalah. Bayangkan itu. Akhirnya, ya udah nurut aja tidur, jam 9 tidur, dikasih waktu dulu gitu kayak, apa ya, menenangkan diri gitu. Dia tuh hanya mengintimidasi aja dari jauh dulu gitu, ngasih teror-teror rasa takut kayak gitu-gitu, ngasih visual-visual yang jauh lebih menyeramkan dari hari ke-1, ke-2. Bukan saya lagi yang meledak, tapi keluarga, oh acak-acakan segala macam yang serem dikasih lihat gitu. Nah, di malam yang ketiga ini karena ya perisai kamar, shield kamar udah terkikis habis karena tenaga sayanya juga udah habis, akhirnya dia berhasil dong masuk ke kamar. Bener-bener itu di setengah tidur ngelihat orang, makhluk entitas itu, nagirim gitu alias betul-betul kayak manusia. Di sini saya banget, di samping kamar, dengan dia yang badannya ular panjang sampai ngeleor keluar kamar gitu, dianya perempuan gini berwajah, wah monster serem aja ya. Di pinggir saya banget gitu dengan bikin udah bukan merinding lagi tuh mah, nggak bisa gerak sama sekali. Dan dia teh, "Balikin sekarang pokoknya," gitu. Pakai bahasa Sunda lah ya, bahasa Sunda kasar gitu, sambil mencaci maki. Tangan dia yang penuh si kuku-kuku panjang itu ngeginiin ulu hati, jadi antara dada dengan perut kan sini ada ulu hati ya. Sama dia diambil gini sambil kepala dicabut. Jadi si crown yang di sini mau dicabut sama dia sendiri mau ngambil sesuatu dari dalam diri saya gitu. Begitu tidur pasrah udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak, kerasa banget ya ada kayak unsur besi gitu dari dalam ulu hati saya teh bulat kayak gini, warnanya teh silver, ditarik weh, ditarik gini, betul-betul kerasa saat diambil keluar sama dia tuh, dianya juga pakai tenaga yang nggak main-main gitu, diambil. Itu makin ke atas si posisi bola itu saya makin nggak bisa napas. Udah hampir-hampir udah tereh-tereh ini mah kayaknya bola ini berhasil diambil, berikut mahkotanya, saya mati aja udah kerasa, udah segelap gelap yang tidak terceritakan tuh udah ada di depan aja, udah ini mah siap menyongsong weh besok nggak tahu meureunnya saya masih hidup atau enggak. Di situlah tiba-tiba dari arah kamar, arah jendela kamar kayak ada gitu. Kalau di film-film sih kayak ada portal gitu kebuka set gitu. Ada yang datang lah itu, yang datang itu jadi si instruktur, si pelatih yang waktu itu ada di acara meditasi tersebut gitu yang saya bilang, saya ceritain tadi udah setara profesor paksaktinya aja. Muncullah dari situ dan dia dengan santai dan tenangnya ke si makhluk yang udah hampir membunuh saya ini cuman yang tadi tuh lain gitu carana nyokotna cenah gitu. Dan begitu digituin dah langsung auto kayak dan saja hilang aja. Cuma gini doang, kayak tanpa tenaga, no effort banget. Saya di situ yang mematung tapi udah sambil bisa gerak gitu. Saat itu juga kayak dia gini, si energinya dia aja udah bikin saya tuh bisa bangun lagi gitu. Si makhluk itu sekali kepret tanpa usaha langsung pergi, langsung kayak jatuh, energinya habis, pergi aja langsung, udah nggak dibunuh ya, langsung balik lagi. Nah lewat portal itu tuh saya kayak diaping aja. Jadi saya masih bisa bangun dan melihat saya sendiri tidur di situ, terus ya ikut aja gitu sama beliau ke lubang itu gitu ya, ke portal itu tuh ikut dan balik lagi ke tempat di mana saya ngambil foto waktu itu. Jadi kayak diulang lagi saya ngambil foto, yang ini mah jadi berdua dengan beliau gitu ke batu itu lagi. Sok sekarang pelan-pelan, tapi ngomongnya tuh pakai bahasa Sunda ya, pakai bahasa Sunda yang lemes gitu. Sok uyeuhkeun ayeuna mah, lepaskeun weh cenah, dibantos. Sok lepasin aja sekarang dibantuin gitu. Dibantu, bahu saya dipegang, kayak gituin terus ya dengan ini gitu kayak dijembatani buat komunikasi dua arah. Nih, dia nggak sengaja ngambil ini, kebetulan aja si benda ini tuh cocok sama badan dia gitu. Dia nggak sengaja kok gitu. Sok aja, kembaliin aja nggak apa-apa. Dikembaliin aja, pas begitu dikembaliin ya minta maaf. Betul-betul nggak sengaja, tadinya mah niat berdiri di batu itu tuh hanya untuk berfoto, betul-betul berfoto tanpa niat apapun gitu ya. Minta maaf, waktu udah dikembaliin,
Akhirnya, entah entah karena mereka si pelatih ini dan yang punya mahkota sebetulnya itu, eee, ya kenal lah ya gitu. Akhirnya si mahkota itu tuh dikembaliin tapi kayak dibikinnya semacam kopian energinya gitu, dikasihin aja ke sini satu nih, "Misi kamu mau kemana mana lagi, ke dasar ya ke tempat laut dan cari data kayak gitulah ya, ya silahkan ini pakai gitu, gunakan dengan baik, karena dianya juga milik kamu," gitu. Ya udah, cuman ya kalau kayak gitu caranya kami juga nggak nyangka gitu, jarang banget gitulah istilahnya yang bisa ngambil langsung sama bendanya dan dibawa pergi kayak gitu. Ya udah, akhirnya ditenangkanlah di situ dan ya diselamatkan, ngobrol sedikit, gitu-gitulah ya, pokoknya ritual penenangan aja di situ mah. Udah beres urusan, dibalikin lagi ke diri sayanya sendiri gitu, dibalikin lagi ke kamar, bangun-bangun kayak beda beda kondisi gitu, kayak seger aja dan segala pertarungan itu tuh nggak pernah terjadi. Jadi perasaan di mana dibalikin lagi ke setelah meditasi pagi, apa yang harusnya dirasain saat itu dan kesegaran semacam itu gitu ya, ya pulanglah lagi gitu. Tapi sampai sekarang itu pengalaman yang betul-betul, ya menggoncang jiwa gitu, karena kan pengalaman kayak gitu mah hanya dirasakan masing-masing gitu ya, dan halus kayak gitu. Begitulah cerita pertama ke Pelabuhan Ratu. Nanti ada part 2-nya di Pelabuhan Ratu lagi, beberapa tahun setelah itu main lagi ke Pelabuhan Ratu, ada cerita lagi. Nanti saya ceritain di kesempatan berikutnya di Random My. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Makasih udah nyimak cerita saya hari ini. Dadah, sampai jumpa.